Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Oktriani Lestari, dari SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan membahas tentang hidrolisis garam bagian 2, yaitu tentang perhitungan pH larutan garam. Pertama, garam dari asam lemah dan basa kuat. Jika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Contohnya, untuk garam CH3CONa terurai menjadi CH3COO- tambah dengan Na+. Maka untuk reaksi hidrolisisnya adalah CH3COO- ditambah H2O akan menghasilkan CH3COOH plus OH-. Untuk ion Na+ ketika dihidrolisis tidak ada reaksi. Maka hidrolisis yang dikenal adalah hidrolisis parsial atau hidrolisis anion, yaitu hanya anion yang bereaksi dengan air. Untuk menghitung pH larutan didapat dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi A- atau akar dari KW dibagi KA dikali konsentrasi A-. Untuk mencari pOH didapat dari rumus minus log konsentrasi OH-. Untuk mencari pH didapat dari rumus 14 dikurangi pOH. Di mana untuk KH ini namanya tetapan hidrolisis, untuk KW tetapan ionisasi air dengan besaran 10 pangkat minus 14, untuk KA tetapan ionisasi asam Ha, untuk konsentrasi A- merupakan konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Jika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Untuk garam NH4Cl akan terurai menjadi NH4+ ditambah Cl-. Reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ dihidrolisis akan menghasilkan NH4OH ditambah H+. Untuk ion Cl- ketika dihidrolisis dia tidak menghasilkan reaksi. Maka hidrolisisnya dikenal sebagai hidrolisis parsial atau hidrolisis kation, yaitu hanya kation yang bereaksi dengan air. Untuk penentukan rumus pH-nya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi B+, atau akar dari KW dibagi KB dikali konsentrasi B+. Dan untuk mencari pH menggunakan rumus minus log dikali konsentrasi H+. Di mana KH merupakan tetapan hidrolisis, KW tetapan ionisasi air dengan besaran 10 pangkat minus 14, KB tetapan ionisasi basa BOH, dan konsentrasi B+ merupakan konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Kemudian garam yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah. Mengalami hidrolisis total sehingga larutannya dapat bersifat asam, basa atau netral bergantung pada perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam bereaksi dengan air. Contohnya garam NH4CN. NH4CN terurai menjadi NH4+ ditambah Cn-, di mana ion NH4+ ketika dihidrolisis akan menghasilkan NH4OH plus H+, dan ion Cn- ketika dihidrolisis akan menghasilkan HCN dan OH-. Untuk menentukan pH larutannya, bisa didapat melalui rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Kw dibagi dengan Kb, dan Kh sama dengan Kw dibagi Ka dikali Kb. Dan untuk menentukan pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Jika Ka lebih besar dari Kb, larutan bersifat asam. Jika Ka kurang dari Kb, larutan bersifat basa. Jika Ka sama dengan Kb, larutan bersifat netral. Yang keempat, garam, asam kuat, dan basa kuat. Dari garam, asam kuat, dan basa kuat ini tidak ada ion yang bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Contohnya adalah garam dari NaCl. NaCl terurai menjadi Na+ tambah Cl-. Na+ ketika dihidrolisis tidak mengalami reaksi, dan ion Cl- ketika dihidrolisis tidak mengalami reaksi. Karena larutan bersifat netral, karena konsentrasi ion H+ dan ion OH- tidak terganggu. Contoh soal yang nomor 1, garam dari asam lemah dan basa kuat.
Hitunglah pH dari larutan yang terbentuk dari hidrolisis garam NaCN 0,01 m jika diketahui KaHCN sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Kalian bisa lihat untuk penyelesaiannya, kita hidrolisis dulu untuk garam dari NaCN. NaCN terurai menjadi Na plus ditambah Cn minus. Jika NaCN memiliki konsentrasi 0,01 m, maka ion Cn- pun dengan koefisien yang sama akan memiliki nilai 0,01 m. Maka rumus OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali konsentrasi Cn-. Kw-nya 10 pangkat minus 14 dibagi Ka-nya 10 pangkat minus 10 dikali konsentrasi Cn-nya itu 0,01. Maka untuk konsentrasi OH- didapatkan hasil 10 pangkat minus 3. Dari OH- yang diperoleh, kita mencari POH sama dengan minus log dikali minus log konsentrasi OH-, yaitu minus log 10 pangkat minus 3 sama dengan 3. Maka didapatkan pH sebesar 14 dikurangi 3, yaitu 11. Berikutnya untuk contoh soal nomor 2, garam dari asam kuat dan basa lemah. Hitunglah pH larutan garam NH4Cl 0,72 molar jika Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dari garam NH4Cl terurai menjadi NH4 plus ditambah Cl minus. Untuk garam NH4Cl 0,72 molar dengan koefisien 1, untuk NH4 plus juga koefisien 1, maka molaritasnya 0,72 molar. Untuk konsentrasi H plus didapat dari akar Kw dibagi Kb dikali konsentrasi NH4 plus. Akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi NH4 0,72 molar. Maka didapatkan hasil konsentrasi H plusnya sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 5. Maka untuk pH minus log dari 2 minus log 2 kali 10 pangkat min 5 adalah 5 minus log 2. Berikutnya untuk contoh soal nomor 3, garam dari asam lemah dan basa lemah. Silahkan hitunglah pH dari larutan garam NH4Cn 0,2 molar, diketahui KaHCN 4 kali 10 pangkat minus 10, dan KbNH3 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kita bisa cari melalui rumus KH sama dengan Kw dibagi Ka kali Kb, yaitu Kw-nya 10 kali 10 pangkat minus 14, Ka-nya 4 kali 10 minus 10 dikali 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Didapatkan hasil KH sebesar 1,38 mol per liter. Untuk mencari konsentrasi H+, didapatkan dari rumus akar Kw dikali Ka dibagi Kb, yaitu 1 kali 10 pangkat min 14 dikali 4 kali 10 pangkat min 10 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Didapatkan hasil untuk konsentrasi H+ sebesar 14,9 kali 10 pangkat minus 10 molar. Jadi, pH-nya adalah menggunakan rumus minus log konsentrasi H+ sama dengan minus log 14,9 kali 10 pangkat min 10 dihasilkan pH sebesar 8,827.